Puji nama Tuhan. Hari setiap Jumat pagi ini kita mau mulaikan ibadah kita. Kita mau sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Mari buka setiap hatimu, kita mau menyembah Dia. Mari angkat pujian syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Jangan
mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia, buat setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur buat damai sejahtera yang kami terima pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat sukacita yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat setiap nafas dan langkah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami berkumpul di bait-Mu yang kudus. Satu tujuan kami mau muji Engkau Tuhan. Satu tujuan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk itu ini setiap hati kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biar Tuhan yang hadir, Tuhan yang bertata di tempat ini. Ibadah kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang bersuka cita siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sama-sama kita memuji Tuhan karena Allah sumber kekuatan kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Sama-sama kita bagi Tuhan kita. Sama-sama kita punya Kau di surga. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sama-sama katakan, oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan bersama
iman sama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa bagi Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa yang... Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. We worship you Lord, we worship you Lord. Dengan iman sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi terpujilah Engkau Raja segala Raja. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kami percaya pagi ini Tuhan Kamu mau diam di hadirat-Mu. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biar Engkau hadir bertata di dalam hati kami Tuhan. Biar Engkau hadir bertata dalam setiap pujian kami Tuhan. Satu kerinduan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Satu kesukaan kami Tuhan, memuji membesarkan Nama. Di setiap hati kami Tuhan, di setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Ajarkan kami untuk setia menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hati-Mu. Di tempat kudus-Mu sekarang, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu
Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang Kau Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Senang jemaat sekalian untuk ikut bangkit berdiri sama-sama, katakan dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang ku rasakan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu. Makasih Yesus. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat dan ku bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu. We worship you Lord, dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia. Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Biar kami diam di hadirat-Mu Bapa. Oh, we worship you Lord, we worship you. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Ini setiap pujian kami Yesus. Kami menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku rasakan kasih-Mu. Dan indahnya kekudusan-Mu,
hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi ini, buat kasih-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk setia diam di dalam hadirat-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang setia. Pagi ini kami mengucap syukur nih setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biar apa yang kami naikkan semuanya memuliakan nama Tuhan. Pagi ini Tuhan kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Ajarkan kami untuk duduk diam mendengar firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Mulut bibir hamba-Mu Engkau pakai menjadi berkat, supaya kami dapat menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami mendengar firman, kami memberikan korban persembahan besar kecil yang kami berikan. Kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau yang menilik setiap hati kami, biar kami memberikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami siap memberi, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Yang bertugas saya persilakan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Makasih Yesus, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hatiku, mengangkat tanganku kepada hamba-Nya saya berserah.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai saat ini dalam pujian dan penyembahan kami. Kini tiba saatnya kami mau menerima apa yang terbaik, yaitu firman-Mu yang adalah diri-Mu sendiri Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, nyatakan kasih kuasa-Mu dalam pemberitaan firman ini. Agar barang siapa yang mendengarkannya mereka beroleh kesukaan Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Hamba menyerahkan tubuh jiwa roh hamba. Demikian juga seluruh umat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh Kudus berkarya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Baik, mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Judul perikopnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Mari kita membaca bersama-sama, mulai dari ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Yang keenam, seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Haleluya. Ya. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi seperti tadi saya katakan, inilah Mazmur Daud, artinya pujian nyanyian ini ditulis oleh Daud. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 23 ayat 1 tadi firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini Tuhan adalah gembalaku, ini adalah metafora namanya. Ini adalah gaya bahasa. Di dalam metafora adalah gaya bahasa untuk menerangkan sesuatu yang abstrak, yang gak kelihatan, yang sulit. Ya, menjadi sesuatu yang nyata, yang mudah dipahami. Makanya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru banyak ini metafora. Ya. Jadi contohnya di dalam Mazmur 3 ayat 3 dikatakan Tuhan adalah perisaiku. Ya, Tuhan adalah perisaiku. Artinya pemazmur mau mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pelindung. Jadi ada makna tersurat di dalamnya. Ya, ada contoh lagi. Allah adalah gunung batuku, Mazmur 31 ayat 2. Ini juga metafora, ini juga kiasan. Apa yang dimaksudkan ini adalah bahwa Allah merupakan benteng pertahanan kita. Itu maksudnya. Ya. Contoh satu lagi. Di dalam Alkitab sering juga disebut domba Allah yang disembelih. Domba Allah yang disembelih ini juga menggambarkan hukuman atas dosa. Nah,
yang tadi saya kasih contoh 3 hal itu adalah contoh-contoh di dalam Alkitab, ya, memakai gaya bahasa namanya metafora. Allah itu bagaimana sih supaya kita tahu, kita bisa pahami. Makanya dipakai pada waktu itu orang Israel kalau dikatakan Allah menjadi perisai, dia tahu perisai itu pasti untuk pelindung. Amin. Kalau dikatakan gunung batu, Allah adalah gunung batu, setiap kali peperangan pasti orang Israel berkaitan entah dia bertahan di gunung atau dia melarikan diri berlindung di gunung. Jadi dengan kata lain saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa Allah itu mau dimengerti oleh kita anak-anak Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Daud bisa menulis. Daud bisa menulis di dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 ini. Bukan karena kepandaian dan kepintaran Daud loh. Ingat itu. Daud bisa melakukan semua ini dan menulis bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud oleh ilham Roh Kudus, makanya dia bisa mampu menulis ini semua dan dicatat di dalam Alkitab. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya bukan juga suatu kebetulan ketika Tuhan Yesus mengatakan apa di dalam Yohanes 10 ayat 11? Aku adalah gembala yang baik. Jadi Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Memakai metafora, istilah, kiasan, bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini juga membuktikan secara tersirat bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada sejak perjanjian lama. Sekali lagi, penyataan Tuhan Yesus Kristus bahwa dia adalah gembala yang baik dikaitkan dengan Tuhan adalah gembala yang baik yang ditulis oleh Daud dalam kitab Mazmur. Sekali lagi, bukan merupakan satu kebetulan. Justru disinilah tersirat bahwa Tuhan Yesus itu sudah dinyatakan, sudah ada sejak zaman Daud. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhannya orang Kristen yang dilahirkan dari Maria, hanya manusia biasa, dia bukan Allah. Inilah kesalahan terbesar orang-orang di luar kekristenan. Dan inilah rahasia Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada, sudah tersurat sejak zaman perjanjian lama. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 10 mengatakan demikian. Coba kita baca Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 1 ayat 10. Ini jadi sering ngomong jadi batuk. Ya, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kesalahan orang di luar kekristenan yang mengatakan Yesus hanya manusia 100%.
adalah salah. Sudah dinyatakan di dalam kitab Mazmur ini, sudah tersurat keberadaan Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan dia ada jauh sebelum segala sesuatu ada. Bahkan dikatakan dia adalah pencipta. Kita lanjut lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, iya, thank you. Minum dulu ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih tujuan dari metafora, perumpamaan, kiasan, ya, yang dipakai di dalam Alkitab? Tujuan metafora adalah Allah yang dikiaskan atau Allah yang diumpamakan seperti gembala, agar kita memahami, mengenal Allah yang penuh kasih anugerah itu dua hal dalam kitab ini. Bahwa Allah itu memelihara. Kedua, bahwa Allah itu memperhatikan domba-dombanya, saudara dan saya sebagai orang percaya. Jadi kitab Mazmur 23, 1 sampai dengan 6 ini. Sebenarnya Tuhan mau menceritakan, Tuhan mau memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa Allah yang penuh kasih anugerah itu menunjukkan pemeliharaannya, perhatiannya kepada kita. Nanti kita lihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu, kita kenal Daud. Dari kita sekolah minggu, ya, sampai sekarang, cerita Daud, ya, tidak pernah berubah. Amin. Ada yang tahun 2022 cerita Daud yang berubah? Enggak ada ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita tilik kehidupan Daud. Saudaraku, Daud ini adalah raja yang dipilih Tuhan. Sebenarnya raja yang dipilih Tuhan itu bukan Saul. Bukan Saul. Walaupun nanti Daud menjadi raja yang kedua. Tetapi pilihan Allah itu sebenarnya adalah Daud, bukan Saul. Makanya satu kali ketika Allah kecewa kepada Saul, Samuel diperintahkan oleh Tuhan. Samuel, kamu pergi ke rumah Isai, urapi di sana ada seorang raja yang telah kupilih. Kata Tuhan demikian. Waktu Samuel datang ke rumah Isai, dipanggilnya anak-anaknya Isai, datanglah satu-satu. Ya, ada yang katanya tinggi besar gagah. Samuel pikir, wah ini dia pilihan Tuhan. Ternyata Tuhan bilang apa? Aku tidak berkenan, aku menolak, bukan dia, kata Tuhan. Terus dipanggilnya anak Isai, yang pertama, kedua, ketiga, terus. Pertanyaannya, di mana Daud? Daud dilupakan, Daud terlupakan. Daud sedang mengembalakan kambing domba bapaknya. Tetapi Allah tidak melupakan dia. Disuruhnyalah orang memanggil Daud. Dilihatnyalah Daud masih kemerah-merahan pipinya. Karena Daud masih sangat kecil pada waktu itu. Dan Samuel diperintahkan Allah, urapi dia. Karena dia adalah raja yang kupilih. Allah mengetahui dan Allah tidak pernah salah akan pilihannya. Amin.
Lalu ketika bangsa Israel melawan orang-orang Filistin, ada tentara yang gagah perkasa dengan besar, yaitu Goliat. Tidak ada pada waktu itu satu orang pun orang Israel yang berani melawan. Bahkan Goliat berani menghina umat pilihannya. Siapa yang maju berperang melawan Goliat? Daud. Pada waktu itu, ketika Daud akan menghadapi Goliat, apa yang terjadi? Dia disuruh pulang oleh kakaknya. Kamu ini masih kecil, ini peperangan, kamu pulang saja. Tapi toh justru Daud yang dapat membunuh Goliat itu. Dan mati dia, dan kemenangan bagi bangsa Israel. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan mau, apapun bisa terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu peristiwa ketika Daud ada di istana Raja Saul. Daud ini rupanya juga menjadi tentara pada waktu itu. Dan Daud membunuh lebih banyak daripada Saul. Sehingga membuat Saul iri hati kepada Daud. Gara-gara iri hati itu, Saul ingin membunuh Daud yang mengasihinya. Larilah Daud. Dikejarnya Daud oleh Saul. Walau pada satu kesempatan nanti, Saul itu dapat dibunuh oleh Daud. Tapi Daud tidak melakukannya. Dan Daud katakan, karena dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Makanya, dulu saya di gereja sering diingatkan gini, hati-hati terhadap hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Tunjukkanlah rasa hormat kepada dia. Gitu ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah hidup Daud. Daud nggak sampai situ. Ingat Batsyeba? Daud itu pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Ditulis di Alkitab. Tapi Daud ketika ditegur, dia balik kepada Tuhan. Dia mohon ampun kepada Tuhan. Dan Allah mengampuninya. Enggak sampai di situ saja. Saya menceritakan semua ini supaya teman-teman lagi kayak di kantor. Supaya jemaat paham peristiwanya, nanti kita ke ini ya, ke Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Supaya saudaraku yang dikasih Tuhan punya gambarannya apa sih yang dialami Daud. Ya, saya lanjutkan. Ada satu anak Daud namanya Amnon dari istri Ahinoam. Rupanya dia naksir kepada adiknya. Siapa? Tamar. Tamar ini dari istri Daud yang lain. Gara-gara dia naksir sama adiknya, diperkosa adiknya. Marahlah Daud. Ini loh Daud nih ngalamin kayak hidup kita. Itu loh yang saya mau katakan. Gara-gara di dalam rumahnya adiknya diperkosa. Apa yang terjadi? Tamar ini punya kakak. Namanya Absalom. Absalom lihat adiknya nangis-nangis diperkosa.
Ditanya siapa yang melakukan? Amnon dibunuh oleh Absalom. Ini keluarga Daud. Nah, akhirnya matilah Absalom. Enggak sampai di situ Daud ngalamin hidup ini. Apa yang dilakukan Absalom? Memberontak dia kepada Daud. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Daud. Ketika Absalom melarikan diri, dia mati terbunuh di atas pohon. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang tadi saya ceritakan di dalam hidup Daud. Apakah membuat Daud lari daripada Tuhan? Daud tidak pernah lari daripada Tuhan. Dia bertahan tetap percaya kepada Tuhan. Justru dari peristiwa-peristiwa yang tadi, dia lebih dekat kepada Tuhan dan lebih mengenal Allahnya. Karena itu, di dalam Kisah 13 ayat 22 dikatakan, Daud ini orang yang berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, message-nya adalah, walaupun kita ini sudah jadi anak Tuhan, rajin ke gereja, memberikan persembahan, melayani, bukan berarti enggak ada persoalan di hidup kita. Amin. Jadi amatlah salah ketika kita berdoa, Tuhan jauhkanlah saya dari persoalan. Enggak mungkin. Selama kita makan makanan yang pedas ya mencret. Ya itulah hidup di dunia. Tetapi yang menjadi jaminan dari Tuhan apa? Bahwa Dia akan selalu menyertai hidup kita. Amin. Apapun persoalannya. Kalau kita memahami, membaca kehidupan Daud, kita pun akan tahu betapa Allah itu sangat mengasihi kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tadi saya katakan bahwa dalam setiap peristiwa Daud, sesungguhnya Daud merasakan pemeliharaan Tuhan dan perhatian Tuhan dari Allah sebagai gembala. Makanya ditulislah di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 ini. Itu loh yang melatar belakangi hidup Daud. Amin. Tadi kita sudah baca ya di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Jadi waktu Daud resah dan ketakutan di ayat yang kedua, apa yang Allah lakukan? Apa yang Allah lakukan terhadap hidup Daud? Allah memberikan ketenangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke airnya yang tenang. Daud bisa sampai pada kesimpulan ini karena Daud ngalami tadi itu. Menjadi raja dipilih hampir dilupakan. Punya anak, ada yang diperkosa, ada bunuh-bunuhan, ada Absalom, anaknya itu mau bunuh bapaknya. Daud kurang apa lagi dalam persoalan hidupnya.
Jadi jangan suka merasa dunia mau runtuh ketika kita punya persoalan hari ini. Message-nya itu Pak, Bu. Amin. Kalau kita belajar di Alkitab tuh itu. Waktu Daud tertekan jiwanya dan putus asa di ayat 3. Allah justru memberikan kegairahan dan harapan kepada Daud. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalannya yang benar oleh karena namanya. Hampir nyanyi nih tadi saya. Jadi ingat lagunya. Amin. Lanjut. Waktu Daud menghadapi bahaya, kesulitan, kematian di ayat 4. Allah justru memberikan kekuatan dan kuasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu, dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pemeliharaan Allah. Inilah perhatian Allah kepada kita. Yang ditulis Daud untuk kita pahami, untuk kita mengerti bagaimana kasih Tuhan Allah kita itu kepada kita. Waktu Daud kekurangan di ayat kelima, Allah memberikan sukacita dan penghiburan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Daud sebagai raja pernah mengalami juga kekurangan. Tapi Daud tidak pernah lari daripada Tuhan. Oleh karenanya dia dipelihara oleh Tuhan. Dengan sukacita dan penghiburan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Betapapun banyaknya persoalan-persoalan itu, Daud berkeyakinan akan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Di dalam ayat 6, Daud menulis, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah Mazmur Daud. Untuk kita pahami dan mengerti. Daud menulis ini bukan karena Daud pandai. Bukan karena Daud sekolah tinggi. Barang sesungguhnya yang menulis semua ini adalah Allah menyatakan dirinya kepada melalui Daud untuk kita semua orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud memberitahukan kita bahwa pemeliharaan dan perhatian Allah dalam hidup domba-dombanya, saudara dan saya, akan mengalami yang namanya takkan kekurangan aku. Jadi Tuhan adalah gembalaku tuh ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Jadi apa yang tadi itu, Daud mau bilang bahwa pemeliharaan dan perhatian Allah dari gembala kepada dombanya, saudara dan saya sebagai orang percaya,
bahwa kita takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Penutupnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, problema hidup kita, ujiankah, pencobaankah, apapun itu, percayalah bahwa Allah akan mengulurkan tangannya bagi orang percaya. Kalau hari ini belum Tuhan jawab, hanya persoalan waktunya Tuhan. Alkitab mengatakan waktunya Tuhan berbeda dengan waktunya kita. Amin. Bagi Tuhan, 1 hari bisa 1000 tahun, 1000 tahun bisa sehari bagi Tuhan. Jadi maksudnya bahwa waktu Tuhan dengan waktu kita itu beda. Pasti yang terbaik adalah waktunya Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, nantikanlah pertolongan Tuhan dengan sabar dan tekun. Enggak mudah, ya. Kadangkala kita maunya begitu kita doa, berkata amin, maka terjadilah. Gitu ya. Tapi pada kenyataannya enggak selalu bisa demikian. Ada proses, ada waktu. Tapi percayalah kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu pasti akan datang. Nantikanlah pertolongan Tuhan itu dengan sabar dan tekun. Kita pasti akan mendapatkannya. Allah kita itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bila Daud dipelihara dan diperhatikan Tuhan sebagai domba-dombanya, orang yang mengikut dia, maka kita pun akan mendapat perlakuan yang sama daripada Tuhan. Karena Allahnya Daud juga Allahnya kita. Allah kita, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Yang tidak berubah. Dahulu dia melakukan mukjizat, hari ini dia bisa melakukan mukjizat. Nantikanlah dengan tekun dan sabar pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, kita berdiri. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu saat ini. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, hamba menyerahkan semua ini oleh karena Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman itu ke dalam hati anak-anak-Mu yang mendengarkan saat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba tidak tahu apa yang mereka hadapi Tuhan saat ini. Tapi hamba yakin dan percaya bahwa Allah yang penuh kasih dan kemurahan, Allah memperhatikan, Allah mau menolong persoalan-persoalan hidup mereka. Hamba serahkan umat-Mu di tempat ini dalam tangan kemurahan dan kasih-Mu Tuhan. Peliharakan mereka Tuhan sebagai biji mata-Mu ya Allah. Biarlah mereka pada satu saat nanti Tuhan boleh bersaksi bagi puji, hormat, kemuliaan akan nama. Kasih mereka ya Tuhan, berkati mereka semua ya Allah. Cukupkan makan minum pakaian di dalam rumah tangga mereka. Berikan air anggur yang manis
dalam setiap hidup rumah tangga mereka, Tuhan. Peliharakan anak-anak mereka dan jauhi dari pergaulan yang buruk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami pertautkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah sumber harapan dari jiwa kami ya Allah. Tuhan memberikan kepada kami damai sejahtera dan sukacita apa yang kami perlukan dalam kami meniti hari-hari ini Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Hamba teringat akan hamba-Mu yang berada di luar kota. Allah jaga lindungi bersama dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan. Biarlah Tuhan tibakan di Jakarta dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, Tuhan juga menjaga melindungi dari mara bahaya orang jahat, kuasa gelap Tuhan. Terima kasih dan terpujilah akan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ulanglah dengan membawa segala berkat kasih anugerah yang daripada Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus sampai Tuhan datang. Maranatha. Terima kasih. Puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya. Silakan duduk. Pengumuman mungkin minggu berjalan ini Bapak dan Ibu Gembala tidak ada karena seperti yang sudah didoakan oleh Om Jo, kalau Bapak Ibu Gembala kita sedang ada di luar kota, kiranya boleh didoakan oleh setiap jemaat yang ada. Pengumuman untuk seminggu berjalan, pada hari Kamis tengah minggu ada ibadah dimulai pukul 7.30, kemudian hari Sabtu ada doa bersama. Bagi setiap yang melayani dan seluruh jemaat boleh datang untuk berdoa bersama-sama di gereja dimulai dari pukul 7. Kemudian minggu depan hari Minggu ada ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua yang dibarengi dengan sekolah minggu pukul 10 dan ibadah ketiga yang dilayani oleh pemuda remaja pukul 5 sore. Berikut pengumuman dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.